Salam budaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melangsungkan kegiatan jelajah prasejarah. Kegiatan bertema menelusuri jejak peninggalan sejarah nenek moyang dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 20 hingga 23 November 2017 bertempat di Kabupaten Bojonegoro. Acara dibuka dengan sajian tarian khas Kabupaten Bojonegoro, yaitu tari gebyar topeng.
Salam budaya. Kita bertemu lagi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam acara Jelajah Prasejarah Jawa Timur tahun 2017. Acara ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tiap tahun dengan tema yang sangat berbeda-beda. Tahun kemarin kita mencoba mengajak adik-adik siswa-siswi SMA di seluruh Jawa Timur, perwakilan dari kabupaten kota, 38 masing-masing kabupaten mengirimkan 2 orang dan 1 guru sebagai pendamping dengan tema sejarah industri. Kali ini kita mencoba mengajak adik-adik untuk menjelajahi asal-muasal kehidupan yang ada di Jawa Timur. Data arkeologi di Jawa Timur melalui beberapa penelitian baik yang dilakukan oleh peneliti asing maupun peneliti lokal menunjukkan bahwa Bentaran Bengawan Solo di sekitar Ngawi hingga Bojonegoro merupakan wadah atau gudang potensi tinggalan-tinggalan prasejarah, baik alat teknologinya maupun manusia-manusia pendukungnya pada waktu itu. Selain itu, di Bojonegoro juga ditemukan kubur Kalang, kubur masa prasejarah, di mana sampai saat ini masih menjadi pertanyaan apakah pendukung kubur Kalang itu dari masa prasejarah atau masa yang lebih kemudian lagi. Kita tahu bahwa Jawa Timur sangat kaya akan peninggalan-peninggalan megalitik, yaitu peninggalan yang memanfaatkan batu tua, di mana tradisi itu berlangsung mulai zaman prasejarah, mulai sebelum Masehi, dan masih tetap dipercaya, masih tetap diberlakukan oleh masyarakat hingga akhir Mojopahit. Kami mencoba mengajak adik-adik ke sini untuk sedikit menguak apakah benar bahwa kubur Kalang yang ada di Bojonegoro mempunyai keterkaitan dengan manusia-manusia tertua yang di Jawa, di Trinil, Pithecanthropus erectus, kemudian temuan-temuan berikutnya yang ada di Sangiran, dan kemudian baru akhirnya yang termuda adalah di Bojonegoro. Yang tadi disampaikan oleh Pak Gede kaitannya dengan kegiatan kita 4 hari ini, yang menarik adalah kaitannya dengan adanya kegiatan ini, maka generasi muda dapat lebih mengenal beragam peninggalan masa prasejarah yang ada di Nusantara, terutama di wilayah Jawa Timur. Sebelum peserta melakukan kunjungan ke museum-museum, maka mereka dibekali pengetahuan oleh narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Jelajah prasejarah Jawa Timur yang hari ini alhamdulillah berada di Bojonegoro, yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Mungkin apa yang ada di depan anak-anakku sekalian sekedar ilustrasi Bojonegoro, itu hanya sepenggal yang ada di Bojonegoro yang sempat ditulis, tetapi banyak hal yang mungkin belum sempat tertulis. Kalau boleh saya bercerita ini, dan cerita saya pun boleh diragukan karena saya kelahiran tahun 69. Tentunya kalau kita berbicara prasejarah itu adalah juta tahun yang lalu. Maka dengan cerita saya ini nanti besok kan ada yang namanya jelajah, mau ke Trinil, mau ke Ngawi, mau ke Sragen, terus nanti mau ke Malo. Itulah pembuktian nanti, sama-sama membuktikan apa yang terjadi di Bojonegoro ini. Nah sekarang bagaimana lingkungan dan genetik ini bisa berkelindan, bisa bekerja sama untuk membentuk variasi. Itu adalah kita lihat yang faktor lingkungan, geografis jelas ya. Mereka yang ada di Bromo itu akan beda dalam tanda petik dengan ada di Surabaya misalnya. Mengapa? Di Bromo itu di atas ketinggian 1000 kan ya. Kalau masih 1000 masih bisa ditolerir. Kalau sudah di atas 3000 itu kan ada kan bagian B29 yang negeri di atas awan ya katanya. Itu di atas 3000 misalnya. Itu akan punya pola adaptasi yang berbeda dengan mereka yang ada di pantai. Kenapa? Karena mereka yang ada di atas
oksigen sudah tipis kan ya, berarti dia harus 2 kali lipat untuk gitu ya, untuk mendapat sebanyak mungkin oksigen supaya paru-parunya cepat terpenuhi gitu. Oleh sebab itu mereka yang ada di atas itu punya model tubuh yang beda dengan yang di bawah. Yang di bawah paru-parunya tidak perlu itu sudah cukup gitu, karena sudah sekali hirup sudah cukup paru-parunya. Sementara yang mereka karena tipis maka harus 2 kali lipat supaya hemoglobin yang ada dalam darah itu terpenuhi kebutuhan oksigennya ya. Karena tanpa hemoglobin yang punya oksigen ya kita megap-megap. Terus kalau sudah megap-megap ya sayonara. Gitu ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu geografis ini memegang peranan penting gitu. Sekarang bayangkan mereka yang hidup di Arktik, Eskimo ya. Nah, Eskimo itu hidupnya dari mana ke mana ya, es melulu di mana-mana kan. Terus bayangkan mereka yang hidup di Tibet, di Himalaya misalnya. Dia ya di ketinggian kan. Maka pola adaptasinya juga akan beda karena mereka menghadapi dingin dibandingkan dengan mereka yang ada di Kalahari menghadapi panas gitu kan. Itu akan sangat beda banget. Oleh karena itu mereka dikasih Tuhan rambut yang kriwil, ditarik gini panjang, begitu dilepas tiang neng lari balik lagi seperti per ya. Untuk apa itu? Ada maksudnya itu. Itu adalah untuk menyimpan sebanyak mungkin oksigen ya, supaya kepala ini tidak gampang meletek gitu ya. Jadi terus dikasih lah ini banyak sekali oksigen di sini sebagai helm untuk melindungi kepala kita dari panas gitu ya. Itu maksudnya ya. Nah terus salah satu adaptasi kita itu adalah yang paling gampang yang kalian barangkali tidak sadar ya. Itu ketika kita ke Bromo, lagi-lagi contohnya Bromo karena aku suka Bromo. Kita ke Bromo terus begitu naik ke penanjaan, apa yang kita alami? Mulai ini ya, pedes ya. Terus ini mulai kaku ya. Terus lama-lama kita ya, terus kita kepingin meloncat-loncat supaya panas. Nah itu sebenarnya adalah adaptasi tubuh kita untuk membuat tubuh kita panas itu. Supaya kita gemeteran itu bukan karena gemeteran itu ya. Terus kita naik ke puncaknya itu bukan karena kita capek, tapi karena hawa ini oksigen yang mulai menipis loh. Jadi kita perlu 2 kali seperti tadi aku bilang, 2 kali untuk bernapas memenuhi kebutuhan hemoglobin kita. Nah itu semua adalah pola adaptasi tubuh kita untuk menciptakan panas, untuk menghalangi supaya panas kita tidak keluar dari tubuh kalau kedinginan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang iklim ini sudah saya ceritakan tadi bahwa mereka yang hidup di subtropik dengan yang di tropik itu sangat beda pola adaptasinya ya. Jadi kita yang di panas, mereka yang misalnya Afrika itu paling gampang contohnya ya. Dari Afrika Utara sampai ke Afrika Selatan itu kan macam-macam orangnya ya. Yang Afrika Utara itu banyak dipengaruhi oleh Eropa, maka wajahnya separuh-separuh gitu. Mesir, Aljazair itu semua wajah-wajah yang campur-campur Eropa. Begitu melewati Sahara, Sub-Sahara sampai ke Afrika Selatan itu macam-macam gitu. Ada yang tinggi banget, orangnya tinggi luwencir gitu ya. Tapi juga ada yang kuntet, yang bushman itu kan, namanya aja bushman ya. Jadi itu adalah orang yang hidup di bush, yang ada di semak gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat mengapa ada perbedaan itu adalah sebenarnya juga adaptasi terhadap lingkungan, karena di bushman itu tidak cukup ada energi untuk perempuan menstruasi. Kenapa? Karena tidak cukup banyak sumber makanan. Maka adaptasi tubuhnya adalah menstruasi 6 bulan sekali cukup gitu kan. Nah sementara kalau di tempat yang pepohonan banyak, makanan banyak, itu setiap bulan menstruasi bisa lancar. Mereka yang tahu apa arti menstruasi itu mengerti betul mengapa harus ada menstruasi setiap bulan gitu ya. Karena ini adalah sirkulasi tubuh kita ini. Misalnya seperti itu. Kemudian itu tadi juga menyangkut-nyangkut persoalan nutrisi. Yang berikutnya, mengapa lingkungan itu saya masukkan budaya di sana, karena tanpa kita sadari kita juga sebenarnya mengalami dan mengamati kalau di Indonesia kita pakai jaket di Surabaya misalnya kita pakai jaket tebel, dalam waktu seminggu tak jamin lemak kita luruh semua gitu kan. Karena sumuk setengah mati, terus pakai jaket tebel gitu kan. Terus kamu lari-lari ke sana sini, wes cepet dalam 1 minggu kurus semua kita gitu. Itu kita bandingkan lagi dengan yang di Bromo, ya kan? Bromo enggak pakai jaket tebel, sarung, ya kan? Kalau waktu di dingin-dingin ya sarung diselempangkan, tapi kalau waktu pesta sarungnya model lain gitu kan, model dikasihkan begitu. Itu semua adalah aturan budaya yang tanpa kita sadari itu sebenarnya adaptasi terhadap dingin.
kalau misalnya kita amati lagi, nanti ya kalau pas dolan ke Bromo ya, pipi mereka kalau pagi kan merah merona ya, cantik-cantik. Kita yang di kota mau ditempel pakai rus, tomat, apapun lah supaya merah kan. Seperti itu yang perempuan, tapi di Bromo seperti itu secara natural, alamiah ya. Nah ini sebenarnya juga pola adaptasi kita, karena pipi, terus kemudian ada nyempluknya kan, ada ototnya. Nah ini adalah sebenarnya untuk tahanan supaya dingin, itu enggak segera keluar dari tubuh kita itu. Kalau enggak cepat kademen tadi itu. Nah oleh sebab itu, nyempluk, terus lubang telinga kita yang besar dan hidung yang rodok pesek gitu, itu sebenarnya adalah persoalan adaptasi natural gitu ya, persoalan adaptasi alamiah. Karena terus kita rodok iri dengan orang-orang Eropa toh, maka hidung kita sama ibu-ibu kita dulu dimaju-maju gitu, terus adik-adik kita yang bayi juga digitu-gitu kan supaya enggak pesek-pesek amat gitu ya, seperti itu. Nah sebenarnya ini sedang melawan kita butuh lubang hidung yang besar memang supaya gampang masuk udara, langsung masuk paru-paru, selesai itu urusannya. Kalau hidung kita mancung, berarti kan ini sempit ya, mancung kok. Kalau mancung lebar kan lucu, nah mesti mancung seperti itu. Kalau mancung seperti itu, berarti hidung kita akan panjang kan ke sono, bukan Pinocchio loh. Seperti itu, nah berarti kalau udara masuk, itu akan di-moisturize, dihangatkan lebih dulu, baru masuk ke paru-paru. Oleh karena itu, kalau hidung ini, paru-parunya ya beradaptasi kan. Maka kalau kita yang berhidung lebar ini terus selesai, ini yang di Eropa harus dipanaskan dulu baru masuk paru-paru. Seandainya kita, karena kita iri dengan hidung panjang tadi, kita ini kan kita paksa wis mboyo apa carane gitu ya, operasi plastik kan gitu ya, plastik resek masuk kan, terus kita bisa menghirup udara terus dihangatkan dulu sampai sini yo. Paru-paru kita payah karena yang masuk adalah hawa panas kan ya. Nah itu adalah fungsi adaptasi yang kadang-kadang kita lupa itu. Termasuk karena iklim kita di Indonesia itu adalah panas, terus intensitas ultraviolet tinggi, maka kita perlu menangkalnya dengan kulit yang berwarna coklat kayak setengah coklat kayak mangga, terus kuning kelangsat dan sebagainya seperti itu ya. Itu perlu. Tapi kadang kita lupa juga. Lah kok elek gitu ya kulitku kasihlah sari bengkoang diblek-blekno gitu ya supaya putih. Dia lupa sini putih semua tapi kaki enggak, kan lucu ya. Terus ini enggak lucu juga ya. Jadi itu adalah keinginan kita dari aspek budaya, bahwa kita juga kepingin seperti yang di sana. Lagi-lagi sebenarnya idenya sama, kita melihat perbedaan fisik gitu, untuk melihat bahwa kita memang bervariasi. Tapi sesungguhnya kalau misalnya kita benar pakai pemutih dan hanya putih di situ saja, itu sama-sama kita sengaja kulaan itu loh, kanker kulit itu loh. Karena melanin yang ada dalam kulit kita itu sebenarnya dibutuhkan untuk menangkal itu secara alamiah gitu. Tapi karena kita lebih senang yang putih, lebih senang yang mancung, ya sudah gitu ya. Nah itu budaya. Seperti halnya kalau dulu saya masih ngalami, dulu kalau mau nimba air ya nimba begitu tarik, terus kemudian berkembang kan, pakai senggot, pakai itu, pakai karean, terus sekarang tinggal gitu ya. Kadang-kadang pakai remote, kadang-kadang ditutup sudah keluar sendiri kan airnya. Ini sebenarnya kan perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi tanpa perkembangan otak ya tidak mungkin terjadi. Ya berarti kita akan senggot terus ngambil airnya gitu ya, seperti itu. Nah otak ini berkembang karena ada pengaruh yang dari atas tadi itu, mulai dari iklim, mulai dari itu, sehingga orang terus memikirkan bagaimana ya manusia ini hidup enak ini. Jinflow ini bersahabat dengan migrasi sebenarnya, karena ketika orang berpindah tempat itu berarti dia tidak hanya membawa dirinya, tetapi dia juga membawa budayanya kan. Jadi kalau misalnya saya pindah ke Eropa, maka saya akan membawa budaya saya, bahwa makanan saya adalah tempe tahu. Di Eropa susah dong cari tempe tahu, kalaupun ada mahal, karena dia berarti ngimpor dari Asia gitu ya. Maka saya harus beradaptasi, gantinya tempe tahu, maka saya akan makan gantinya tempe tahu, tidak ada di sana ya wes ayam misalnya, seperti itu. Nah berarti saya akan membawa budaya saya ke tempat lain kan, itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu loh saya tidak punya tumor gitu ya. Tumor itu ada di mana-mana, ada tumor rambut. Sekarang loh perasaan saya tidak ada tumor rambut lagi ya, kutu rambut. Ternyata tidak, sekarang berkembang lagi itu kutu rambut tanpa kita sadari. Dan kutu tidak hanya di rambut,
juga ada di rambut-rambut yang lain gitu. Itu pun tidak kita sadari. Dan kutu juga ada di baju. Jadi kalau kita bergesekan teman, sek-sekan di kendaraan atau apa, itu bisa jadi aku membawa kutuku, tak berikan ke tetangga. Gitu. Dan ini berarti saya sedang menyebarkan sesuatu ke orang lain. Gitu. Ngerti ya maksudnya? Bahwa setiap orang itu punya bawaannya sendiri, termasuk budaya, termasuk penyakitnya, termasuk kalau misalnya dia kemudian menikah dengan orang lain, berarti dia akan menularkan gennya ke orang lain. Kalau ini terjadi, bisa bayangkan kan, silang-silangnya seluruh dunia ini ya, ketemu kawin yuk, kawin, gitu ya, terus beranak, gitu ya, misalnya gitu. Ya tidak semudah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptasi dan seleksi ini berteman, karena begitu orang terseleksi, maka dia beradaptasi. Ketika orang beradaptasi dan tidak mampu beradaptasi, maka dia terseleksi. Dan itu sebabnya kalau misalnya kita lihat ada kucing beranak 9, yang satu lemah, maka dia akan segera terseleksi. Karena dia tidak mampu beradaptasi, maka akhirnya dia mati. Kalau kita membaca dalam dunia binatang ya. Dunia manusia juga begitu, kadang-kadang ada kesalahan genetik dalam tubuh kita. Ada yang tiba-tiba harusnya dia sehat, dia tiba-tiba dia kode genetiknya keliru. Terus akibatnya dia menderita cacat yang cuma umurnya berapa dia harus mati. Dan itu kadang-kadang dimaknai secara budaya itu menjadi lain, walaupun secara biologis itu normal, memang dia terseleksi dan harus out, tidak survive gitu ya. Sementara yang survive ini, ya kalian ini salah satu contoh bentuk yang survive. Museum Trinil terletak sekitar 12 km sebelah barat kota Ngawi. Pintu masuk dari Museum Trinil atau Kepurbakalaan Trinil terdapat di samping gapura pintu sebuah patung gajah purba yang fosilnya juga ditemukan di daerah Trinil ini. Di sebelah barat daya di halaman museum terdapat bangunan berupa monumen yang didirikan oleh Eugene Dubois yang pertama kali menemukan situs ini. Di monumen ini dituliskan angka 1891 Masehi, pertama kali penemuan fosil manusia purba yang diberi nama Pithecanthropus erectus. Di samping manusia purba, di dalam museum sendiri juga dipamerkan berbagai macam fosil binatang purba. Yang paling terkenal adalah ditemukan gading gajah purba yang sangat besar sekali jika dibandingkan dengan ukuran gading gajah biasa. Dan manusia purba ini diperkirakan berada pada zaman Pleistosin Tengah atau 1 juta tahun yang lalu, yang sangat berguna bagi penelitian dan pendidikan, khususnya di bidang sejarah kepurbakalaan. Juga ada berbagai peralatan hidup dan fosil-fosil peninggalan masa prasejarah yang ditemukan sepanjang aliran Sungai Solo. Museum Trinil merupakan warisan kepurbakalaan dunia yang semestinya harus dirawat dan dijaga demi perkembangan pengetahuan.
Kegiatan ini dilaksanakan baru pertama kali dalam rangka pembinaan mental generasi muda kita, bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka memberikan proses pembelajaran edutainment kepada anak-anak kita, sehingga mereka tidak lupa akan sejarah dan budaya yang ada di Jawa Timur, utamanya di Museum Trinil, karena Jawa Timur ini punya potensi cagar budaya yang begitu banyak. Salah satunya di sini, sejarahnya begitu panjang sehingga anak-anak muda kita perlu diajak untuk lebih memahami, mengerti, dan mencintai sejarahnya. Sehingga ke depan mereka benar-benar tetap tidak melupakan sejarah. Kegiatan Jelajah Prasejarah tahun ini kita akan meninjau 3 lokasi yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pertama di Museum Trinil di Ngawi, kedua kita akan melanjutkan perjalanan ke Museum Sangiran di Sragen, dan terakhir nanti kita akan berkunjung ke Kubur Kalang yang ada di Bojonegoro. Mereka juga melangsungkan kunjungan lapangan meliputi Museum Trinil di Kabupaten Ngawi, Museum Sangiran di Kabupaten Sragen, dan Kubur Kalang di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai generasi muda harus mampu turut berpartisipasi aktif dalam usaha menjaga dan melindungi benda-benda cagar budaya, peninggalan nenek moyang, agar generasi mendatang dapat terus mengetahui dan menikmati berbagai penelitian mengenai peninggalan dan kehidupan masa prasejarah telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Para peneliti yang mayoritas berasal dari negeri Belanda dan Jerman meneliti dan menemukan sejumlah bukti keberadaan manusia purba dan sisa-sisa peninggalannya di sejumlah tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beragam penelitian dan penggalian yang dirintis oleh para ilmuwan asing itu menunjukkan terdapat banyak sekali variasi peninggalan prasejarah yang tersebar berikut misteri kehidupan masa prasejarah. Museum Purbakala Sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di Kali Jambe, Kabupaten